Sudah kami nak mulai. Assalamualaikum. Sudah siap belajar? Masya Allah. Oke, sebelum belajar boleh disiapkan terlebih dahulu ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Allahumma alhimni rusdi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, limpahkanlah kecerdasan kepadaku dan lindungilah aku dari kejahatan nafsu. Amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Takbir. Allahu Akbar. Semangat belajar hari ini? Nah, sudah al-maksurat hari ini? Sudah duha hari ini? Sudah, Masya Allah. Oke, sebelum belajar, Ustazah absen dulu ya. Siapa yang tadi pagi bangun jam 4? Masya Allah. Siapa yang sholat tahajud tadi malam? Berapa orang yang tahajud nih? Ragu-ragu ngangkat tangannya gimana ini. Siapa yang sholat subuh di masjid anak tulab? Hah? Gak ada yang sholat subuh ke masjid? Gimana? Sholat subuhnya di mana? Di rumah. Jam berapa sholat subuhnya? Atau ada yang gak sholat subuh gak hari ini? Tolibat? Sholat subuh semua? Sholat. Tulab? Sholat, alhamdulillah. Saya absen dulu tanggal 19. Abdurrahman Saleh? Sehat Abdurrahman? Adila? Sehat Adila? Alika? Ya, kayaknya semangat ya kalau Alika ya. Anissa? Sehat Ayu? Asifa? Sehat Asifa? Asyakira? Apa kabar Syakira? Kok lesu? Baik. Atika? Sehat Tika? Azam? Azam tadi sepertinya agak terlambat. Kenapa kakak? Macet. Jam berapa bangun kakak tadi? Billy? Sehat Bil? Bilkis? Ayu? Kenapa pekan kemarin gak datang? Izin kemana? Iya. Ayu kemana? Ke Bandung? Oh, ke Palembang. Masya Allah ya. Banyak oleh-olehnya ya. Oh, keluarga ninggalin ini rojiun. Oke, Dirga? Sehat Dirga? Embun? Nah, ini suara paling besar ya Embun ya. Semangat ya Embun ya. Faid? Faid, sehat Faid? Gaida? Sehat Gaida? Sehat. Gazi? Semangat Gazi? Semangat. Halwa? Sehat Halwa? Alhamdulillah. Halika? Mana Halika? Oh, di situ. Ketutupan nggak Halika sama Embun? Kelihatan nggak Ustazah? Kelihatan. Oke. Halika? Halika ya? Kanza? Sehat Kanza? Kenapa hidungnya
Kenapa hidungnya? Gatel. Akbar. Sehat, Bar. Takbir, Akbar. Takbir. Danis. Sehat, Danis. Fadil. Rahman. Semangat, Fadil. Semangat. Bangun jam berapa, Fadil? Bangun jam berapa tadi pagi? Jam 5, Masya Allah. Nabila. Sehat, Nabila. Naufal. Sehat, Naufal? Sehat. Naura? Sehat, Naura? Kecepit nggak di situ? Nggak. Koid? Izin kenapa? Sakit. Sudah dijenguk belum? Belum. Raffi? Sehat, Raffi? Alhamdulillah. Reza? Semangat, Reza? Zahra? Sehat, Zahra? Zalfa? Sehat, Zalfa? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Kita doakan Koid yang hari ini nggak masuk sakit, Koid Fadli ya. Semoga Allah senantiasa segera memberikan kesehatan pada Koid. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum Ustazah belajar, kita belajar hari ini. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Tadi pagi sudah dapat asupan untuk jasmani. Jasmaninya sudah kenyang. Sekarang kita kasih asupan sedikit untuk rohani kita. Kita mau baca Quran sama-sama. Boleh dibuka dulu Al-Qur'annya? Bawa Al-Quran semua kan? Iyalah, bawa Al-Quran lah. Sudah ngaji belum tadi pagi di rumah? Sudah, Masya Allah. Ada yang belum ngaji tadi pagi di rumah? Belum, ya. Kita tilawah sebentar supaya dalam pembelajaran kita ini berkah, nambah berkahnya, nambah disayang sama Allah, jadi lancar belajarnya. Kita tilawah seperti biasa, Ustazah kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jangan lupa baca terjemahan dari Al-Qur'annya. Ada yang nggak sholat tolibat? Ya, boleh nanti sambil murojaah Al-Qur'annya ya, hafalan Al-Qur'annya. Oke, silakan baca Al-Qur'annya dari 5 menit dari sekarang. Maaf Ustazah nggak ikutan baca, Ustazah lagi nggak sholat ya. Ustazah silakan. Ada yang mau disimak bacaan Al-Qur'annya? Sini Akbar, Ustazah simak bacaan Al-Qur'annya. Sini. Bawa Al-Qur'annya ke sini. Coba baca Al-Qur'annya sampai mana? Hah? Tuh, coba baca. Letak sini Ustazah mau lihat. Kakak sudah Al-Qur'an tapi. Kakak sudah Al-Qur'an. Ngaji nggak di rumah? Ngaji. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Berarti sudah mau hatam ya? Sudah mau hatam ya ngajinya? Ini hafalan kakak ya? Oh hafalannya sudah sampai sini, Masya Allah. Kala inna kitaba fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun makun wailul yawma idzil mukazzibin allazina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Izat tusla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Sama mana? 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ala qulubihim
yauma izillah qabila jubur. Terus Summa innahum innahum lasalu jahim. Summa yuqalu hazalah hazallazi kuntum bihi tukazzibu. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabun marqum yashaduhum muqarrabun. Inna abrara lafi na'im. Ala arabi ikiyan yanazurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawnaha min rahiqin mahtum. Kakak boleh duduk di belakang lagi. Dilihat panjang pendeknya lagi ya. Panjang pendeknya, kemudian ifanya, izharnya, udah jelas. Nanti pas pembelajaran IWR deketin Ustazah ya, Ustazah IWR-nya. Kakak sama siapa IWR? Ustadz Akbar. Ustadz Akbar. Oke, sudah bagus. Sering-sering baca di rumah ya. Boleh duduk. Oke, sudah. Oke, Shadaqallahul azim. Dapat berapa halaman ngajinya? Lalu batas. Oke, apa sih rasanya kalau sudah baca Al-Quran? Lebih tenang atau lebih gak tenang atau lebih capek apa? Apa yang dirasain ketika sudah baca Al-Quran? Lebih apa? Sama baik, karena sudah sering baca Al-Quran ya. Alhamdulillah, Masya Allah, karena sudah tenang dari awal ya. Oke, anak-anak yang Ustazah sayangi, hari ini kita akan belajar tentang zat dan perubahannya. Ustazah hidupin dulu laptopnya. Boleh dibuka bukunya tentang zat dan perubahan. Ya, kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah dibuka bukunya? Nah, seperti biasa, sebelum kita membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, sebelum belajar, seperti biasa kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya mau dari Ustazah atau dari kalian? Dari Ustazah. Ustazah tawarin ya. Kalau nggak setuju dengan penawaran Ustazah, boleh kok diganti. Ustazah, aku nggak mau kesepakatan yang itu, boleh. Ustazah tambahin, boleh. Nah, ini yang Ustazah akan tawarkan kepada kalian. Kesepakatan kelas hari ini. Yang pertama, apa nih? Iya, pintar. Mengangkat tangan sebelum bertanya. Bukan hanya sebelum bertanya saja. Nanti ketika izin mau keluar, itu harus angkat tangan dulu, izin yang sopan. Oke. Sepakat dengan kesepakatan kelas yang ini? Sepakat. Ketika nanti mau bertanya sama temennya ketika presentasi, juga angkat tangan dulu. Ya. Kemudian yang kedua, apa nih? Tebarkan rasa cinta. Iya, tebarkan kasih sayang. Apa maksudnya?
toleransi di dalamnya, saling menghargai di dalamnya. Ketika nanti terjadi diskusi antar kelompok, maka saling menghargai anggota kelompoknya, mendengarkan temannya, itu bukti bahwa kita saling menyayangi. Apa hadis tentang kasih sayang? Yang tak sayang, tak disayang. Apa tuh? Hah? Kok lupa? Yang dari SD itu mana? Apa Kak? Lupa, apa? Yang disayang, yang tak sayang, tak disayang. Apa tuh? Gimana hadisnya? Hah? Apa? Tak kenal maka tak sayang. Oh, tak kenal maka tak sayang. Boleh. Itu pepatah ya. Jadi nanti harus saling menghargai antar teman-temannya. Pun dengan kelompok yang lain, saling mentoleransi, saling menghargai, mendengarkan pendapat dari temannya, itu adalah bentuk penghargaan kita kepada teman-temannya. Oke, sepakat dengan kesepakatan kita kelas yang ini? Sepakat nggak? Oke, selanjutnya. Ini apa nih? Iya, Ustazah hari ini menugaskan kalian untuk membawa HP karena pelajaran kita hari ini itu kita akan menggunakan beberapa aplikasi seperti Froggy Jam, nanti ada Padlet ya kan? Kemudian nanti kalian harus barcode, tetapi penggunaan HP-nya cukup kita gunakan dalam proses pembelajaran. Jangan ada nanti yang Ustazah suruh bawa HP malah selfie-selfie. Siapa yang happy selfie? Enggak lah ya. Iya, nanti ada yang selfie-selfie, ada yang chatting-chatting, malah ada yang main game. Ada nggak yang seperti itu? Oke, kita boleh menggunakan HP sesuai dengan fungsinya. Sepakat? Oke, selanjutnya apa nih? Tepat waktu. Nanti Ustazah kasih tugas, kerjakan tepat waktu. Lanjut. Apa? Iya, jangan terlalu berisik. Boleh ngomong Ustazah? Boleh, tapi nggak usah pakai teriak-teriak. Kemudian ketika mau berbicara kepada teman yang lain kelompoknya harus angkat tangan tadi. Sepakat dengan kesepakatan kelas hari ini? Sepakat. Ada mau ditambahkan kesepakatan kelasnya? Atau mau dikurangi? Cukup? Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama. Nanti setelah belajar ini, anak-anak, Ustazah pinginnya dan semua pasti pingin tujuannya adalah bisa membedakan antara mana yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia. Kadang kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari, oh ini perubahan fisika apa kimia ya, masih bingung. Setelah belajar ini nanti, kita sudah bisa bedain, oh yang ini fisika, oh yang ini kimia. Nah seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, mengidentifikasi perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau dia yang dibakar, terus dia jadi abu, itu perubahan apa ya? Kita identifikasi. Oh, kalau yang dari air dimasuki ke kulkas, kemudian jadi batu keras, kemudian dikeluari lagi, kok dia cair lagi. Ini perubahan apa ya? Kita identifikasi nanti dengan berbagai macam gambar yang akan Ustazah tampilkan di LKPD. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan selanjutnya mengidentifikasi perubahan zat dan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perubahan. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Semoga nanti kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita lakukan hari ini. Selanjutnya, apa penilaian yang akan Ustazah lakukan? Ada 3 jenis penilaian yang akan Ustazah lakukan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan. Jadi nanti Ustazah akan memberikan LKPD, di dalamnya harus diselesaikan. Jadi benar nggak jawabnya, gitu ya. Nanti itu sebagai pengetahuan. Kalau jawabnya sudah benar, oh berarti sudah paham nih. Nah itu penilaian pengetahuan yang akan Ustazah berikan. Ustazah juga sudah membuat rubriknya. Jadi kalau jawabannya benar semua, gimana berapa nilainya? Kalau jawabannya hanya setengah, berapa nilainya? Nah nanti semuanya sudah Ustazah siapkan proses penilaiannya.
Kemudian penilaian keterampilan juga. Keterampilan dalam hal apa Ustazah? Kerjasama. Gimana nih kerjasama dalam kelompoknya? Apakah hanya 2 orang saja yang mengerjakan? Atau semua kelompok mengerjakan? Atau yang satunya yang 3 ngerjain, yang satunya bengong? Nah seperti itu. Jadi Ustazah akan menilai bagaimana kerjasama kalian. Pembagian tugasnya juga, kamu yang bagian ini ya, aku bagian ini biar cepet ngerjainnya. Nah itu kan bagus ya, di pengerjaan tugas seperti itu. Kemudian pada saat presentasi nanti, bagaimana presentasinya nanti Ustazah juga akan nilai. Ketepatan waktu proses pengerjaan juga ada Ustazah nilai. Kemudian selanjutnya sikap. Nah penilaian sikap ini luar biasa ya. Yang pertama apa? Toleransinya. Nah, gimana sih toleransi ketika temennya ngomong, kelompok sebelah sini ngomong, kelompok sebelah sini dengerin nggak ya? Toleransi nggak ya? Mau mendengarkan nggak ya masukan dari temennya? Kalau temennya salah disorakin nggak ya? Nah, nanti akan ada penilaiannya. Sopan ketika berbicara dengan baik dan benar, ketika menyanggah jawaban teman juga harus dengan cara yang benar. Kemudian sama seperti keterampilan tadi, kerjasamanya seperti apa? Disiplin juga akan Ustazah nilai. Paham tentang penilaian yang akan Ustazah lakukan? Paham, oke. Sebelum kita ke materi, Ustazah mau melihat dulu anak-anak Ustazah masih ingat nggak sih materi yang kemarin? Materi yang kemarin tentang apa? Zat dan perubahannya, tentang karakteristik zat. Ada berapa jenis zat? Apa saja? Padat, cair, gas. Ciri-ciri benda padat. Terus? Partikelnya tersusun rapat dan teratur. Oke, hebat ada. Sekarang ciri-ciri benda cair. Siapa lagi? Coba Tolibat. Adem ayem. Ya, boleh. Oke, bagus. Tepuk tangan dong untuk teman-temannya. Masya Allah. Tapi itu kan baru 2 orang nih. Ustazah mau lihat semuanya ini sudah memahami belum pelajaran Ustazah kemarin. Coba buka HP-nya. Buka EducaPlay. Bawa HP semua? Yang nggak bawa HP boleh sama temennya, nggak apa-apa. Buka EducaPlay. Ustazah akan berikan game tentang perubahan zat. Ustazah mau lihat sudah paham semua apa belum ya? Sudah siap? Masih bisa kan pakai EducaPlay, kan sering pakainya kita. Mana internetnya? Ada kuotanya enggak? Pakai kuota enggak ini? Oke? Yang sudah masuk? Iya, Gempin. Sudah? Siapa yang belum? Belum. Apa ya? Yang sudah siapa? Angkat tangan yang sudah. Yang sudah siap masukin gamenya. Semangat nih ya Reza hari ini ya. Kenapa Kak? Yuk. Hah? Gempin ya, nanti Ustazah kasih Gempinnya. Iya, nanti Ustazah. Kenapa? Iya, nanti Ustazah kasih Gempinnya. Sudah? Siap? Dah? Sedikit lagi. Sebelah sini sudah semua? Sudah siap semua? Yang nggak bawa boleh berdua dengan temennya, nggak apa-apa. Oke. 1, 2, 3. 170319. 170319. Silakan dimulai. Ayo, selamatkan katanya, jangan sampai tercebur. Kasihan katanya kedinginan kalau kecebur terus. Satu 170319.
Ya. Kenapa? Kasih nama Ayu. Namanya dulu. Kalau enggak masuk lewat login with Google bisa. Sudah ada yang kecebur belum? Masya Allah sudah ada yang masuk nilainya. Naufal, Reza, Adila, Muhammad Yadi, siapa? Ini 100. Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Oke, kita lihat resul 10 besarnya. Naufal 100, Reza 100, Salwa 100, Adila 100, Zahra 100, Muhammad Yadi siapa? 100, Tar 100, Azam 100, Salika 100, Emu 100, Masya Allah. Kita lihat semua resul untuk semua pemainnya. 100, 83, Siva, Naura, Fadil, nggak apa-apa. Atika, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya tentang perubahan zat. Tentang karakteristik zat, kok perubahan zat. Tentang karakteristik zat. Sudah cukup mainnya? Boleh disimpan lagi HP-nya. Kalau tadi peringkatnya itu tergantung dengan kecepatan saat mengerjakan. Kalau cepat dia paling atas. Kalau agak lambat dikit turun dikit ke bawah walaupun dapat 100 ya. Oke. Nah, anak-anak ustazah, ada yang sudah tahu belum apa perubahan fisika itu? Contohnya dulu deh, apa sih contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Ada yang sudah baca buku belum? Kalau ustazah ngeletakin air, ustazah masukin lagi ke dalam ustazah masukkan ke dalam kulkas, ustazah keluarin lagi, itu perubahan apa? Kalau ustazah bakar kertas itu perubahan apa? Kimia. Sudah tahu belum perbedaan mengapa ini yang ini fisika, yang ini kimia? Sudah? Apa? Dari mananya? Oh, dari ciri-cirinya boleh. Nah, nanti kita akan pelajarin itu ya. Oke. Pembelajaran kita ini sesuai dengan profil pembelajar apa yang harus kita terapkan di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Oke, stop. Nah, kenapa dengan belajar ini kita itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata nak, luar biasa ya. Allah itu menciptakan alam semesta, segala itu sudah dengan berbagai macam ilmu yang ada di dalamnya. Apa yang kita lalui, apa yang kita temui, apa yang kita lihat, itu terkadang ilmu-ilmu yang kita pelajari di buku IPA ini, itu semuanya sudah banyak sekali terdapat di Al-Quran. Padahal dulu belum ada orang yang meneliti. Ya kan, Nabi Muhammad saja waktu itu harus belajar membaca dulu ketika ada ketika diturunkan wahyu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu luar biasanya sudah ada materi-materi pembelajaran IPA yang ada di buku kalian. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tentang perubahan zat. Nah, pada perubahan zat itu kita bisa lihat pada Quran surat An-Nur ayat 43. Coba dibuka surat An-Nur 43. Siapa yang sudah dapat surat Quran surat An-Nur ayat 43? Coba siapa yang duluan? Siapa yang sudah dapat? Yang sudah dapat angkat tangan dong. Ya, coba dibaca yuk.
Oke, sadaqallahul azim, Masya Allah ya. Jadi artinya apa? Tidaklah engkau melihat bahwa Allah telah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikan bertumpuk-tumpuk. Ini proses apa, nak? Hujan. Iya, proses terjadinya hujan. Yang ternyata di buku IPA, bagaimana prosesnya, evaporasi, kondensasi. Nah, itu sudah ada dalam Al-Quran. Luar biasa nggak Al-Quran? Masya Allah. Oke. Nah, nanti berarti setelah ini kita semakin semangat untuk membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu tentang IPA. Ada bagaimana proses reproduksi, bagaimana tentang perbedaan warna kulit, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Oke, tadi apa yang pertama? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada tegak semua, yuk sebentar sambil ice breaking biar nambah semangat. Yuk, semuanya berdiri. Oke, ayo semuanya berdiri. Kita peregangan dulu sebelum ke materi. Oke, 1, 2. Kita nyanyi sama-sama ya. Profil pelajar Pancasila. Semangat ya anak Bar, ayo Bar. Belajar Pancasila pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Sekali lagi, belajar Pancasila pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan luar biasa. Tepuk tangan. Nah, itu ya profil pelajar Pancasila yang hendaknya setelah belajar ini kita itu punya gitu, yang mandiri, bernalar kritis, mau bisa memecahkan masalah, bergotong royong sesama, itu semuanya bisa kita peroleh salah satunya melalui proses pembelajaran. Ya anak-anak ustazah, kita siap-siap belajar. Sebelumnya ustazah akan menampilkan salah satu video tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan kalian lihat, kemudian dicatat yang menurut kalian penting. Silahkan. Semua pasti kalian pernah melihat benda di sekitar kita mengalami perubahan, padahal tidak diberikan tindakan apapun, seperti roti menjamur, makanan membusuk, bahkan besi berkarat. Dalam video ini kita akan membahas benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Pri seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Dicatat ya yang penting ya. Secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kelihatan nggak? Fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan
dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan, kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Ya, sama enggak? Ya. Enggak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Nah, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa pengambilan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Itu ciri-cirinya ya. Ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain lima ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas. Oke, yang ini tadi perubahan apa? Fisika apa kimia? Terbentuknya zat baru. Pokoknya kalau ada yang kimia itu kalau ada yang baru ikutan di situ berarti dia kimia. Kalau yang fisika tadi? Tidak terbentuknya zat baru. Kemudian ada terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ada perubahan warna seperti pada karat. Itu kan dia ada perubahan warna. Oke, dari tampilan video ini tadi, apakah ada pertanyaan? Paham? Paham, alhamdulillah, insya Allah. Terbentuknya sedikit lagi ya. Yang keempat terjadi nih perubahan warna. Yang kelima makanan yang membusuk itu juga termasuk perubahan apa? Kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Kalau sahabat mau pelajari secara ulang, coba diulang. Oke. Dari video yang Ustazah tampilkan, apakah ada hal baru yang kalian temui? Ada. Apa itu, tentang apa?
Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ditemuin nggak perubahan fisika sama kimia ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Temuin. Nah sekarang sudah bisa ya bedain mana yang fisika, mana yang kimia. Mana ciri-ciri yang perubahan fisika, mana ciri-ciri perubahan kimia. Oke, anak-anak ustazah, setelah ini ustazah akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Lembar kerja ini silakan dikerjakan secara kelompok. Setiap kelompok akan ustazah kasih satu. Kemudian nanti setelah itu kita akan presentasikan per nomor. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Referensinya dari mana? Referensinya bisa kalian lihat dari konten yang sudah ustazah siapkan. Kemarin kalian sudah melakukan, sudah lama ya, awal masuk kalian sudah melakukan identifikasi terhadap apa sih gaya belajar kalian? Apakah visual, audio visual, atau audio visual ya? Maka di sini ustazah sudah siapkan berbagai macam jenis konten. Kalian bisa scan barcode yang ada di depan, terserah kalian mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Bisa kita mulai? Oke, silakan di scan barcode-nya di depan. Boleh maju ke depan kalau nggak sampai dari belakang. Boleh maju. Kalau nggak bisa, atau dari laptop ustazah juga boleh kok. Waktu pengerjaannya 10 menit bisa? Nggak bisa. Jadi mau berapa menit nih? 20. 20. Selesai pembelajaran kita kalau 20. Mau berapa menit? 12 menit cukup ya? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kalian saling kerjasama. Boleh maju ke depan, scan barcode-nya boleh. Ingat ya penilaian ustazah tadi terhadap penilaian sikapnya apa saja, penilaian keterampilannya apa saja, penilaian pengetahuannya apa saja, masih ingat? Masih ingat kan? Oke. Boleh, ha. Bisa scan ya? Ada yang nggak bisa scan barcode? Bisa semua kan? Masa scan QRIS aja yang bisa scan barcode nggak bisa? Bisa lah. Bagaimana Pak? Aman Pak? Bisa kakak ngambil pelajaran tentang apa? Keluar lagi? Kok bisa? Coba, mana ininya? Bisa kan nyeken? Dua 12 menit je. Tak boleh lama-lama. Dibagi-bagi nggak apa-apa. Jadi biar cepat. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya ustazah. Semangatnya sampai naik-naik. Nggak ketinggalan.
Berarti senang membaca semua, berarti visual semua. Video ini kok udah dong video nih. Ini yang mana tadi? Yang tengah. Coba dilihat, yang tengah itu video, itu kan ada tulisannya tuh. Yang tengah video, yang sebelah situ bacaan. Kakak maunya yang mana? Terserah kakak mau pakai yang mana. Dibagi-bagi boleh. Akbar, kerjain yang mana? Kakak nggak bawa HP? Bawa mana? Oh, ide makbar. Dipakai dong, bantuin temennya dong. Jangan jadi beban. Yang tidak melibat Iya, bisa balik. Ustazah duduk ya. Kalau ada yang mau tanya Ustazah boleh angkat tangannya, nanti Ustazah datengin. Ngapa keluar lagi? Jadi yang mana? Apa lagi? Apa tadi? Sampai mana kalau tadi? Dibagi-bagi aja. Ada yang ngerjain. Nah, ini baru. Sudah nomor berapa? Yang itu mereka jadi. Oh iya. Bagus itu. Kan ada. Bagi. Ya, sudah. Ayo, jilbabnya. Kenapa, Kak? Hah? Ngapa? Kak Akbar ngapa, Kak? Video ngechat. Radio mau jadi ngechat. Iya, Kak, belajar. Nggak boleh lah manggil-manggil sampai nama bapak kan. Akbar kalau bapaknya dipanggil gimana? Nggak mau kan? Nah, jangan dong. Tulak. Masing. Mana HP Akbar? Coba Akbar. Ini. Itu aku ya? Reza nggak bawa? Banyak nih HP Ayu. HP siapa itu? Oh, HP temennya. Sini sih isinya. Ini dulu kalau visi perubahan visi sementara. Oh, jatuh HP-nya?
Apa kabar Tulap? Sedang menulis. Sudah sampai nomor berapa? Nggak apa-apa, ini dibuka aja nggak apa-apa dibilang. Nah, jadi sama-sama. Siapa yang ini? Nah, gitu. Ini pena nih, rebutan pena. Lancar kayaknya, nggak ada yang tanya sama Ustazah nih. Bisa? Oh, ada itu. Iya ya. Kan ada bacaan, ada kontennya. Kakak tugasnya apa? Hah? Nggak bawa HP ya? Oh bawa. Mana HP-nya? Boleh lah temennya dibantuin. Nggak ada kuotanya, ada kan? Ada. Ini makanan. Makanan. Sisa makanan. Isi karapu. Isi karapu. Kayu api benda. Fisika itu. Fisika apa punya? Apa? Ini kimia lah. Apa itu? Lihat gambarnya. Ini bukannya kimia lah. Kimia kan? Iya lah. Ini dibakar. Tadi kan ada videonya, yo. Iya. Kecil dikit nulis. Nggak apa-apa, sampai ke bawah nggak apa-apa. Iya. Itu apa coba? Proses apa itu? Fisika. Iya. Proses kerja. 4 menit lagi ya. Orang narik apa itu? Kalau olahraga. Iya, karet itu berarti perubahan apa? Iya, bisa kembali ke bentuk semua. Ayo Aman. Sebelah sini Aman. Ada pertanyaan? Sudah mau selesai ya? Aman? Aman. Berapa lagi yang belum? Dikit lagi. Masya Allah. Cepet ya? Oh, luar biasa. Ada yang masih mau scan nggak nih? Sudah semua kan nyekan ya? Ngapa ini sampai pindah-pindah nih? Jangan. Video ratu kan? Nah, Di awal-awal. dah. HP apa nih? Nggak apa-apa, bersyukurlah punya HP Vivo. Sudah nomor berapa lagi? Ini nanya. Kenapa? Contohnya kurang. Oh, contohnya kurang. Perbedaannya. Ngapa simpan-simpan? Kau tuh nonton. Nah, pindah. Ya nak,
Sudah. Oke, sudah ada yang selesai nih. Kelompok lain apa kabarnya? Ya, nanti kita ini kan ya, presentasikan ya, Kak ya. Kelompok 1 berapa lagi? 2 lagi. Kelompok 2 berapa lagi? 2. Kelompok 3 selesai. Kelompok 4 berapa lagi? 2. Kelompok 4, 5. 1 lagi. Kelompok 6. 2 lagi. Kelompok 7. 1 lagi. Oke, waktunya 3 menit lagi. Yuk, 3 menit lagi yuk. Di yang konten Ustazah kasih di depan itu sudah ada semua jawabannya. Tinggal dibaca, kalau mau membaca tinggal dilihat videonya, untuk yang mau lihat videonya. Tapi kalau mau cari referensi yang lain boleh, Kakak. Sudah semua selesai. Oke, kelompok 7 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 7 sudah. Siapa lagi? Sudah? Kenapa? Proses pembentukan apa coba itu? Proses Pembentukan? hujan. Iya. Iya, kalau hujan itu proses apa? Perubahan apa? Nomor berapa lagi? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke, kelompok 1, 3, 5, 7 sudah. Yuk, 2 kelompok lagi. Kenapa? 1, 2, 3. 3 kelompok lagi. Nomor berapa ini? Sudah? Sudah? Oh iya, ini kelompok yang sudah ya. Berapa nomor lagi kakak? Berapa nomor lagi? Satu nomor lagi. 1 nomor lagi. Oke, berapa nomor lagi? 1 nomor lagi. Oke. Berapa nomor lagi? 1. Kelompok 6 berapa nomor lagi? 1. Oke. Oke, waktunya habis. Kita akan presentasi setiap kelompok. 1 kelompok, nanti nggak usah maju ke depan ya. Semuanya tetap berdiri di tempatnya masing-masing. Kelompok 1 mempresentasikan nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, kelompok 5 nomor 5, kelompok 6 nomor 6, kelompok 7 nomor 7. Kemudian semua kelompok ketika temannya nanti presentasi boleh memberikan masukan atau kalau salah boleh memberikan perbaikan dengan cara apa? Angkat tangan dan berbicara dengan baik. Bisa kita mulai?
Sebelum presentasi, kita buat ketentuan dulu. Halo, assalamualaikum. Ketika mau presentasi nih, salam dulu, perkenalkan kelompoknya dulu, presentasikan hasil kelompoknya, kasih kesempatan temennya untuk bertanya atau kalau mau memberikan masukan, yang terakhir baru ditutup. Itu ya, aturan presentasi kita. Semuanya siap? Siap mendengarkan temannya presentasi? Oke, silahkan kelompok 1. Mau mulai kelompok 1 dulu apa mau mulai kelompok 7 dulu? 1. Oke, silahkan kelompok 1. Ya, silakan berdiri. Berdiri di tempatnya aja. Kenapa? Ya, berdiri ya. Kakak, silakan berdiri. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Danis ya, Danis berdiri. Silakan berdiri semuanya. Perkenalkan namanya. Salam dulu. Baik, yang lain. Yuk, perhatiin temennya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Apa yang dimaksud perubahan zat kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan tidak dapat kembali. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Silakan berikan kesempatan temannya untuk bertanya. Oke, adakah yang ingin bertanya? Apakah jawaban kelompok 1 benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Salam dulu kelompok 1 boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu jawabannya. Boleh kalau mau temennya ada yang mau nanggapin? Oke, ada yang mau bertanya kah? Apakah jawabannya benar? Apakah jawabannya sama? Sama, oke boleh. Silakan ditutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari gambar di atas identifikasikan mana perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Perubahan fisika adalah terjadinya ya es yang mencair, karet
Wah, Masya Allah, ada yang bertanya, kata kelompok 3. Apakah jawabannya sama dengan kelompok 3? Sama. Apa saja tadi yang masuk kepada perubahan fisika? Ya, kelompok lain apa yang masuk ke dalam perubahan fisika tadi apa saja? Sama nggak sama dengan yang kelompok 3 tadi? Sama. Oke, sama. Boleh ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pakai pantun juga ya, luar biasa. Ada yang mau tanya nggak? Sama nggak jawabannya? Sama semua ya, boleh. Silahkan ditutup. Oh sudah ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Pojokan nih kelompok 5 nih. Yang keras suaranya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Kenapa tidak ada yang ingin bertanya? Oh, karena jawabannya sama. Bolehlah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ulangi lagi aja, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Kelompok 6. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyain nggak? Sama juga jawabannya? Sama, sumbernya sama soalnya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa ini ya? 6, yuk. Terakhir kelompok 7. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kata kelompok 7, perubahan fisika. Ada yang beda nggak? Sama, fisika juga. Kenapa?
Karena tidak ada penambahan zat baru. Oke, pintar semua. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, selesai, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semua ya, bisa semua jawabnya ya, alhamdulillah. Semuanya sudah kita selesaikan untuk proses presentasinya, luar biasa. Kedepannya Ustazah harap ketika presentasi semuanya mendengarkan, walaupun tadi hanya beberapa yang tidak mendengarkan, tapi kedepannya Ustazah harap mendengarkan semuanya ya. Saling menghargai. Terakhir nih Ustazah mau pakai Clash of Champion. Oh, cacam, keren ya mainnya gitu. Ustazah punya game. Gamenya nanti mainnya rebutan antar kelompok. Tapi nanti Ustazah akan bedakan antara kelompok tulab dan kelompok tolibat. Siap nggak mainnya? Siap nggak main? Ini bisa menambah nilai kelompok. Kalau kelompoknya nanti bisa jawab berarti nilainya semakin bagus. Bisa nambah. Tapi Ustazah takut nanti ini kena kabel nggak ya? Ayo tolong yuk angkat dikit kabelnya, kabel Ustazah. Nanti kesandung kabel. Oke. Hati-hati sama kabel ya. Kelompok tulab dulu. Ustazah punya spidol untuk diperebutkan. Siap nggak main? Mana ini? Tulap dulu. Kelompok tulap dulu yang rebutan. Nanti baru kelompok tolibat gantian. Ini ngapa sudah maju-maju ini? Semangatnya kalau sudah rebutan ya. Kelompok tulap dulu. Nggak seimbang itu di belakang ini di depan. Siap ya? Belum? Mau nomor berapa? 6 apa 5 tolibat? Tentukan mau nomor berapa untuk tulab? 4. Oke, 1. Belum, kalau belum nggak tahu jawab. Soalnya belum keluar. Oke, silakan. Jawab. Ya. Kelompok 3 ya ini ya. Ayo, mana yang termasuk perubahan kimia? Ayo, teng. Benarkah waktunya? Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tolibat. Gak boleh saling dorong. Ayo, terlalu maju, mundur dikit ke temennya. Oke, mau nomor berapa tulab untuk tolibat? 7. 1. Belum. Belum dibuka soalnya. Oke. Dia lancang-lancang dari tadi ya. Perubahan apa? Oke, benar. Perubahan kimia, tepuk tangan untuk kelompok 6. 2 soal lagi untuk tulab. 1 soal lagi untuk tulab. Tolibat mau yang mana untuk tulab? 2. Santai. Yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu ya sana. Ayo. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir tolibat. Tolibat mau kelompok nomor berapa? Hah? 5. 1, 2, belum. Belum. Santai dong. Ayo yang mana? Gak boleh ngajarin yang mana. Ayo, waktunya habis. Ya, salah. Oke, cukup ya. Cukup untuk main gamenya, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Waktunya juga sudah selesai waktu gamenya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak ustazah,
Tadi kita sudah bahas tentang, sudah nonton video, sudah lihat artikel, kemudian juga sudah ngerjain LKPD tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang ada yang bisa bantu Ustazah nggak nyimpulin materi kita hari ini apa? Boleh di situ boleh, maju ke depan boleh, bebas. Ayo Reza belum maju depan hari ini kan? Za, maju depan Za. Boleh Reza, silakan. Nah, kita tepuk tangan untuk Reza. Oke, yuk simpulin pelajaran kita hari ini apa? Yang lain dengarkan. Perubahan kimia dan perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika ialah tidak menambah zat baru dan dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan zat kimia adalah menambah sebuah zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Apa lagi? Sudah cukup? Sudah, tepuk tangan untuk Reza. Masya Allah, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Boleh duduklah. Masya Allah. Ya, tentang apa pengertian dari perubahan fisika tadi? Perubahan fisika adalah? Iya, bisa kembali ke bentuk semula. Adakah penambahan zat baru pada perubahan fisika? Tidak ada. Kemudian perubahan kimia, apa perubahan kimia? Menghasilkan ada penambahan zat baru. Atau mau ada yang maju satu lagi ke depan, boleh? Tolibat mau menyimpulkan di depan? Malu-malu kucing ini ya. Ayo, biasa aja. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Boleh, Gaidah. Ayo, Gaidah. Oh, enggak berani. Siapa lagi? Paham semua tentang perubahan fisika dan kimia? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, anak-anak Ustazah, di rumah nanti silakan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang apa ya, perubahan, ya, tentang apa perubahan, bagaimana pengantar perubahan itu, bentuk dari perubahan itu seperti apa. Nah, yang perlu kita pahami bersama anak-anak Ustazah, apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada perubahan fisika dan perubahan kimia? Apakah? Apa yang terjadi jika di muka bumi ini tidak Allah ciptakan perubahan fisika dan perubahan kimia? Kenapa? Ada hujan nggak? Kalau nggak ada hujan, apa yang terjadi? Kering. Kalau kering, apa yang terjadi? Susah makan, susah minum, apalagi? Kalau tidak terjadi perubahan kimia, apa yang terjadi? Perubahan kimia tadi contohnya apa? Pembusukan. Kalau Allah tidak ciptakan perubahan kimia di muka bumi ini, apa yang terjadi? Ayo. Ada nggak pembusukan ketika ada yang meninggal? Ada nggak yang busuk? Nggak ada. Kalau nggak ada yang busuk ketika orang meninggal, apa yang terjadi? Masih utuh. Kalau masih utuh, apa yang terjadi? Numpuk. Apa yang numpuk? Bangkai mayatnya pada numpuk. Coba bayangin. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalau tidak ada pembusukan, sudah berapa tumpukan? Tumpukan apa? Manusia yang meninggal. Bisa dibayangin nggak? Tapi ternyata Allah berikan kita di muka bumi ini perubahan fisika dan perubahan kimia. Ternyata banyak hikmah yang Allah ciptakan dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Salah satu hikmahnya adalah ketika terjadinya pembusukan itu termasuk perubahan apa tadi? Kimia. Adanya perubahan kimia sehingga jasad-jasad yang sudah meninggal itu dirombak sehingga bermanfaat untuk tanah, untuk menyuburkan tanah, sehingga tanah itu yang subur bisa menghasilkan buah-buahan yang bagus. Ternyata manfaatnya banyak. Perubahan kimia, kalau tidak terjadinya penguapan yang Allah berikan Allah uapkan
air-air di muka bumi ini ke atas, kemudian terjadilah apa? Kondensasi, terjadilah hujan. Apa yang terjadi kalau tidak ada hujan? Kita nggak dikasih Allah hujan seminggu aja ya. Waduh, kering, yang panas, yang gerah, yang AC-nya hidup tiap hari, ya nggak? Panasnya luar biasa. Tadi malam hujan nggak tadi malam? Hujan, itu salah satu nikmat dari perubahan fisika. Kok kimia lagi? Fisika. Bersyukur nggak Allah kasih perubahan fisika sama kimia di muka bumi? Bersyukur. Berarti kalau bersyukur kita harus semakin taat kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana sih rasa syukur kita kepada Allah dibuktikan pakai apa? Bagaimana mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah? Ayo, dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Oke, terakhir sebelum Ustazah tutup, kita ke Padlet dulu. Ustazah kemarin sudah kirim, Ustazah tadi sudah kirimkan link Padlet ke Ayu. Tolong yuk. Share ke teman-temannya. Ya, silakan. Apa sih yang dirasakan pada proses pembelajaran hari ini? Ustazah pengen merefleksikan. Kalian senang nggak sih belajar hari ini? Senang, alhamdulillah. Senangnya di bagian mana? Oke, silakan dijawab Padletnya. Silakan dijawab pertanyaan Ustazah. Bagaimana menurut bagian mana yang paling sulit dari pembelajaran kita? Bagian mana yang paling sulit? Mudah semua. Bagian mana yang paling senang di pelajaran kita hari ini? Game. Kemudian kalau kamu mengalami kesulitan, siapa yang akan membantu? Siapa yang membantu? Ustazah, boleh. Ada kan ya Ustazah kirim link Padletnya? Sudah, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab. Mengerjakan bagian mana yang menurut paling sulit? Mengerjakan soal, tidak ada yang susah. Masya Allah, nggak ada, luar biasa. Menjawab soal di depan. Oh, sulit ya karena salah ya tadi. Apalagi nggak dapat spidol ya tadi. Lanjut, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, alhamdulillah. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Bagian mana pembelajaran yang menurut kamu menyenangkan? Game. Iya, sangat menyenangkan gamenya. Kalau suruh main game, seneng semua ya. Di rumah main game nggak? Masa sih? Main game nggak di rumah? Main lah, nggak apa-apa. Di sekolah juga main game untuk pembelajaran. Oke, ini luar biasa hasil refleksi kita hari ini. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar lebih giat. Kepada siapa kamu meminta bantuan? Ustazah, boleh. Nanti boleh temui Ustazah kalau ada yang susah. Game dan ice breaking. Oh, senang ya ice breakingnya. Oke, cukup. Nanti bisa dilanjutkan di rumah karena itu linknya sudah Ustazah kirimkan kepada kalian. Untuk tetap mengisi refleksi kita pada hari ini. Oke, boleh kita simpan lagi HP-nya. Matikan dulu HP-nya, simpan dulu. Oke, anak-anak Ustazah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai tentang perubahan fisika dan kimia. Semoga bisa mengambil ibroh ya, mengambil kebaikan dari apa yang kita pelajari hari ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Ustazah, silakan kita tutup sama-sama dengan membaca doa sesudah belajar. Silakan dipimpin ketua kelas. Wa
arinal batila batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ustazah akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kembali, sarang heo, ya bener. Apa kalau bahasa Arabnya? Ana uhibika, I love you, I love you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.